Halo Velas, welcome back to BEM FEBJ YouTube channel. Kenalin gue Nur Aziza sebagai host di program podcast kali ini. Dan di sini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Mau tahu? Ini dia. Halo. Kakak cantik. Halo kakak. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya dah. Lupa. Boleh memperkenalkan diri biar teman-teman di rumah tuh nggak pada penasaran gitu sama kakak. Halo teman-teman di rumah, kenalin nama aku Siti Aisyah. Aku biasa dipanggil Ais kalau di kampus. Alamat aku di Jalan Raya Kembaka nomor 33. Sekarang aku kuliah di Unsur Agati tingkat 4. Oh udah tingkat akhir ya kak? Iya, tingkat akhir nih. Oke guys, podcast kali ini tuh kita bakal ngobrol-ngobrol tentang beasiswa. Dan kebetulan KS ini tuh penerima beasiswa dan lebih tepatnya penerima beasiswa Jarum Plus. Bener ya kak? Benar-benar. Aku tuh pengen tahu gimana sih caranya untuk mendapatkan beasiswa. Caranya buat dapat beasiswa tuh yang pertama kita harus mau buat nyari informasi beasiswanya. Soalnya iya. kalau misalnya kita cuma mau nunggu info beasiswa datang ke kita, sedangkan beasiswa itu kan rata-rata waktu pendaftarannya tuh cuma 2-3 bulan kan. Iya, Kalau Kak. kita nunggu infonya ke kita, nanti waktunya makin kepotong. Terus aku lihat juga di teman-teman mahasiswa tuh kadang kalau misalkan dapat info beasiswa nih, tapi pendaftarannya tinggal 2 atau 3 minggu lagi gitu. Mereka tuh pada kayak sibuk kuliah lah, terus belum ngurus suratnya, belum kayak ngurus tanda tangannya. Jadi mereka tuh kayak udahlah waktu udah tinggal dikit lagi gitu. Jadi pada kayak ya udah biar aja gitu. Jadi biar dapat beasiswa itu pertama kita harus mau nyari informasinya, jangan nunggu informasinya gitu. Kalau udah dapat informasinya, ya kita tinggal penuhin persyaratannya, terus siapin diri kita buat seleksi berikutnya gitu. Kenapa sih kakak tuh tertarik gitu ngikutin beasiswa tersebut gitu? Kalau tertarik sih sebenarnya jujur sih aku kan waktu kecil tuh suka nonton TV kan. Iya kak. Nah di TV tuh aku sering banget lihat ini beasiswa yang aku dapat ya, beasiswa Jarum. Aku tuh sering banget lihat iklan beasiswa Jarum dulu di TV pas aku kecil. Nah itu tuh terngiang sampai aku dewasa tuh. Tapi cuma sekedar tahu ya sekelibat aja gitu. Oh ada beasiswa namanya beasiswa Jarum gitu kan. Pas aku masuk ke perkuliahan, mulai tuh banyak ketemu teman-teman yang emang bisa dibilang sih pemburu beasiswa lah ya. Iya, Kak. Terus juga ngelihat cutting-cutting yang ini dapat beasiswa ini, dapat beasiswa itu. Oh kan jadi nggak mau kalah kan. Akhirnya aku search sendiri tuh beasiswa tuh apa aja sih yang aku bisa dapetin. Pas itu masih umum nih beasiswanya luas apa aja gitu. Pas ketemu lagi sama beasiswa Jarum nih kayak ini nih yang dulu aku tahu deh iklannya di TV dia kuliah gitu. Pas aku pas aku lihat lagi gitu, lebih banyak baca-baca lagi, ternyata yang bikin aku kayak fix, oke, aku kayak mau deh ikutan beasiswa ini karena dia tuh kasih pelatihan soft skill. Pelatihan soft skillnya tuh ya buat aku yang ngomong di depan aja gugup, terus kayak gampang insecurean ya kayak gitu tuh. Jadi kayak itu aku incer banget sih dari pelatihan soft skillnya gitu. Tapi sebenarnya tuh beasiswa mengikat gak sih kak? Kalau beasiswa sih emang banyak macamnya Iya. Tapi yang beasiswa yang aku dapetin ini beasiswa Jarum tuh nggak mengikat gitu. Tapi mungkin kalau misalkan beasiswanya berupa beasiswa yang biasanya dari dinas gitu kan, contohnya kayak ikatan dinas itu mungkin kan mengikat kan, karena nanti kalau udah dapat beasiswanya nanti kita kayak punya kesempatan buat kerja atau magang di sana, itu berarti kan mengikat kan. Tapi kalau beasiswa Jarum yang aku dapat sih enggak mengikat. Oh berarti beasiswa yang kakak ini mah nggak mengikat ya Iya, kak? enggak mengikat. Terus mulai dari semester berapa sih kita tuh bisa mengikuti beasiswa itu gitu? Sebenarnya sih tergantung beasiswanya lagi. Beasiswanya kan ada tuh beasiswa untuk kuliah, tapi kita bisa ajuin daftar beasiswa itu dari sebelum kita kuliah. Contohnya kayak bidik misi kan dari sebelum kita kuliah juga udah bisa daftar, tapi emang balik lagi tergantung ke beasiswanya. Misalkan contohnya juga ada beasiswa PPA. Iya. PPA ini
dia pastinya syaratnya minimal semesternya semester 2. Terus ada juga beasiswa Jarum yang khusus banget emang diadain 1 kali setahun dan khusus emang nyarinya mahasiswa semester 4 gitu. Jadi tergantung lagi beasiswanya. Jadi beda-beda ya Kak? Iya, tapi rata-rata umumnya tuh beasiswa itu syaratnya semester 2 minimal ya, maksimalnya semester 6 gitu. Jadi tergantung dari beasiswa itu sendiri gitu. Iya. Kakak nih, siapa saja sih yang boleh mengajukan beasiswa gitu? Sebenarnya sih semua yang ada di jenjang pendidikan sih bisa sih ngajuin beasiswa. Kalau misalkan dia memenuhi syarat, dia bisa ngajuin beasiswa gitu. Boleh Kak diminum dulu Kak? Oke. Barangkali aus. Oke, kita lanjut. Gimana sih kakak? Apa saja sih pengalaman yang kakak dapat gitu selama menjadi beasiswa Jarum Plus ini? Gitu. Pengalamannya banyak pengalaman yang gak bakal aku dapetin kalau misalkan aku nggak jadi beasiswa Jarum Plus. Contohnya kayak itu sih, pelatihan soft skillnya sama program-program yang emang cuma ada di beasiswa Jarum Plus itu. Pokoknya di Jarum tuh banyak banget program yang bikin kita merubah cara kita mandang sesuatu gitu loh. Dan itu sih pelajaran-pelajaran itu yang aku tuh pengalaman berharga banget gitu. Gak bakal aku dapetin kalau aku nggak dapet beasiswa Jarum, dapet kesempatannya. Kakak tuh kalau nyari informasi beasiswa tuh dari mana sih Kak? Aku tuh seringnya sih cari informasi beasiswa tuh awalnya ya dari sosial media sih seringnya. Dari sosial media. Tapi kan kalau dari sosial media tuh kadang suka ini ya, lupa inget, keasikan nge-scroll kayak oh ya udahlah scroll aja gitu kan. Nah tapi yang kedua aku misalkan udah kayak nemu satu beasiswa tapi aku mau cari lebih lagi, aku juga ke Google sih biasanya search gitu kan. Banyak kok website yang masih tahu pendaftaran beasiswa sekarang mah gitu. Terus selain dari sosial media sama Google juga karena aku kan ormawa ya, jadi anggota ormawa kan ketemu banyak cutting. Nah dari cutting juga jadi kayak cutting kok dapat beasiswa ini, kok dapat beasiswa itu, ya aku juga mau lah gitu kan, kayak gitu. Selain dari cutting juga dari kemahasiswaan sih, pasti itu nomor satu bangetnya dari kemahasiswaan. Oke, berarti bisa dari sosial media, dari cutting itu sendiri gitu. Iya gitu. Oh ya Kak, nih aku tuh pengen tahu, kita tuh daftar beasiswa, ya kan? Terus pasti nggak mungkin dong tiba-tiba langsung kamu terima gitu kan? Oh iya. Pasti ada tahapannya nih, atau wawancara atau apa gitu. Iya. Ada nggak Kak kayak gitu? Ada pas aku kan daftar Jarum nih. Iya. Nah dari daftar tuh dari awal aku pertama tuh ke seleksi berkas dulu, administrasi kan, yaitu tentang daftar diri kita, terus apa sih namanya, pengalaman kita pas di kuliah apa aja gitu kan, itu sih. Terus abis aku lulus seleksi berkas administrasi, aku kan lanjut ke ujian tulis tuh. Nah ujian tulis kalau di Jarum tuh ujian tulisnya sih ya kayak psikotes sih biasa gitu. Kayak psikotes biasa. Iya, nah terus setelah lolos ujian tulis ke tahap wawancara. Nah di wawancara sih biar si Jarum gitu yakin nih kenapa sih kita ngasih beasiswa ke kamu gitu loh. Itu sih kalau tahapan yang aku dapat buat ke Jarum tuh itu ujian administrasi, ujian tulis sama wawancara. Berarti kita nggak langsung daftar terus tinggal nunggu, kita nggak gitu ya? Iya nggak gitu, daftar berarti harus ada tahap-tahapannya. Kayak gitu. Terus ada berapa jenis Kak beasiswa di kampus tuh sebenarnya? Di kampus? Iya. Kalau di kampus sih lebih seringnya tergantung bentuk sama cakupan pendanaannya tuh. Kan kalau di kampus banyaknya yang cakupan danaannya parsial ya. Jadi bukan beasiswa penuh tuh, beasiswa dari setahun penuh. Tapi ada sih sebenarnya di kampus juga ada sih beasiswa yang setahun penuh. Sebenarnya kayak bidik misi kan sampai lulus kan, itu. Terus kalau misalkan ada lagi dari sumbernya bisa dari pemerintah. Contohnya kan Pemprov Jabar, tahu nggak? Beasiswa JFLS tuh.
Itu kan Nggak dari tahu, Kak. itu tuh Jabar Future Leadership. Nah, itu kan dari Pemprov Jabar, dari dinas kan sumbernya. Terus ada juga beasiswa yang emang dari swastanya kayak ngasih tanggung jawab sosial gitu kan. Contohnya kayak Jarum gitu kan, Iya. itu untuk tanggung jawab sosial Jarum kan gitu. Tergantung bentuk. Ada juga yang akademis sama non akademis kayak gitu kan. Hmm. Berarti macam-macam ya Kak, banyak ya. Ada yang penuh, ada yang enggak gitu. Iya, kayak gitu. Terus manfaat yang didapat setelah mendapatkan beasiswa tuh apa sih Kak? Apa ya? Pertama banyak banget manfaatnya. Banyaknya pertama, aku kan dulu bukan cuma daftar Jarum ya. Aku tuh pertama tuh daftar beasiswa PPA dulu. Tapi beasiswa PPA aja tuh yang sekampus nih, kan saingannya sekampus doang, aku udah ditolak gitu. Terus nyoba lagi daftar JFLS yang dari Pemprov Jabar. Terus pas di Pemprov Jabar tuh aku udah daftar nih, tinggal kayak lengkapin syarat doang gitu. Tapi aku tuh kayak ngerasanya, duh useless nggak sih, kayak aku aja yang beasiswa PPA aja kan ini saingannya cuma sekampus, tapi aku nggak diterima. Terus JFLS gimana ya, keterima nggak ya? Akhirnya aku tuh udah kayak thanksin duluan, padahal belum daftar aja belum gitu. Terus tapi gara-gara teman-teman pada daftar Jarum, aku tuh kayak ya udahlah coba lagi lah apa kalau emang Oh berarti ini udah nyoba beberapa kali? Iya, ini bukan cuma sekali daftar terus langsung keterima, enggak gitu. Karena emang mikirnya dulu kayak takut gak keterima lagi gitu, putus asa lagi gitu kan. Tapi teman-teman pada daftar, udahlah coba dulu lah, barangkali ada rezeki di Jarum gitu kan. Terus tapi bener, alhamdulillahnya keterima di Jarum kan. Nah manfaatnya aku setelah dapet beasiswa tuh aku ngerasanya aku tuh nggak buruk-buruk banget kok gitu. Ada kesan bangga ke diri sendirinya juga sih gitu. Boleh nggak nih Kak kasih motivasi buat teman-teman atau adik-adik tingkat yang ingin berjuang gitu buat dapetin beasiswa itu gitu? Kalau teman-teman di rumah ya yang mau daftar beasiswa aja, mau daftar beasiswa apapun ya umumnya, kalian harus semangat, jangan nyerah cari informasinya, karena emang info beasiswa tuh rata-rata pada dikit, tenggat waktu biaya waktu pendaftarannya tuh. Jadi harus semangat nyari informasinya. Terus buat teman-teman yang lagi daftar beasiswa, harus banyak-banyak berdoa, terutama doa ke orang tua itu. Terus kalau teman-teman yang lagi daftar beasiswa tapi dulunya pernah daftar cuma ditolak, itu semoga kalian jangan patah semangat, coba lagi. Mungkin emang rezekinya bukan di situ gitu. Oke, terima kasih Kak. Semoga motivasi yang udah Kak Ais kasih ini bermanfaat buat teman-teman semua yang di sana, buat adik-adik juga gitu ya. Dan di sini kita tuh ada games nih Kak. Kita langsung aja ke games ya Kak. Iya. Drop it. Apa ya? Top 3 teratas gitu. Jadi kita nyebutin 3 teratas kesukaan kakak. Contohnya misalnya makanan. Kakak sukanya misalnya teratas yang mie, tahu, tempe kayak gitu Kak. Boleh langsung aja ya Kak. Oke. Nih top 3 mata kuliah menurut kakak. Aduh. CG, terus CG, AKM 2 AKM 2, sama AKM 1. AKM 2, AKM 1. Iya. Ini memang mata kuliah kan ya. Iya. Terus top 3 jajanan kampus nih. Waduh, pasti nomor 1 sih seblak ya. Oh, seblak. Terus, Saya suka juga. ya emang nggak pernah salah seblak. Terus soto sama jempolan ayam. Oh, sempolan. Ini nggak sehat semua jajanannya. Pedes-pedes Iya, ya. pedas harus. Selanjutnya top 3 barang yang harus ada di tas nih Kak. Apa ya? Pasti sih dompet sih ya. Dompet, handphone, sama satu lagi apa ya? Biasanya cuma ada itu. Make up enggak? Make up ya udah tambah make up deh. Ya benar-benar penting sih. Kan cewek gitu ya Iya, Kak. harus. Penting banget itu. Kita nggak terasa ya Kak, udah ngobrol-ngobrol lama gitu. Iya. Terus Kakak udah, ayo minum lagi. Terus terima kasih juga Kakak udah nyempetin jadi narasumber di sini. Makasih juga aku udah diundang. Iya, terima kasih. Semoga yang tadi Kakak
semoga yang tadi kita obrolin tuh bisa bermanfaat buat teman-teman di sana, buat adik-adik di sana kayak gitu. Terus maaf juga bila ada salah-salah kata. See you guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah. Dadah.